Oh, lah potongan anak yo ngono lho. Piye maksudmu iki? Inilah aksi tidak terpuji CT 17 tahun terhadap neneknya, Mbah Pahmit di desa Warung Karanganyar, Gerobokan dan viral di media sosial. Pelaku menarik paksa neneknya untuk masuk ke dalam rumah namun mendapatkan perlawanan. Namun CT kembali membalas dengan memukul di bagian tangan. Tak hanya itu, pelaku memaksa neneknya untuk mengeluarkan uang di dalam sakunya. Aksi tidak terpuji berlanjut dengan memiting tubuh Mbah Patmi. Setelah dilepas usai berteriak, Mbah Patmi memberikan uang kepada cucunya. Pelaku pun langsung pergi setelah menerima uang. Selama ini CT bersama Dede kakak kandungnya tinggal dan diasuh oleh neneknya sejak kecil akibat kasus perceraian kedua orang tuanya. Sementara dari hasil pengamatan, kedua cucu Mbah Patmi mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan perceraian kedua orang tua lantaran tidak ada kasih sayang orang tua sejak kecil. Rencananya, petugas terkait berencana akan memberikan rehabilitasi kejiwaan terhadap kedua gadis tersebut untuk memulihkan mentalnya. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ayus melaporkan. Kebakaran hebat terjadi saat karyawan sedang sibuk kerja di ruang produksi. Kebakaran berawal dari salah satu ruangan yang mengeluarkan asap hitam tebal. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras hingga karyawan pabrik yang berada di sebelahnya dievakuasi ke tempat lebih aman. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari kawasan industri Surya Cipta, BPBD Karawang dan dari kawasan Kim untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah bagian bangunan pabrik ludes terbakar dan mengalami kerusakan berat. Api baru bisa dipadamkan setelah beberapa jam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Anita. Apa kabar kamu Anita? Selamat pagi Angel, tentunya ini hari Rabu, jadi semangat harus menggebu-gebu nih. Betul sekali, dan mengawali hari Rabu ini dengan penuh semangat, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Sains Pagi, selengkapnya. Pemirsa, sudah sangat meresahkan 4 penagih utang atau mata elang dirazia polisi di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh penagih utang pun diperiksa di kantor polisi. Polisi melakukan razia terhadap pria yang menjadi penagih utang atau mata elang yang kerap beroperasi di pinggir jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi komplotan mata elang sudah sangat meresahkan karena seringkali melakukan aksi perampasan berdalih motor menunggak bayar. Hasilnya, 4 orang diamankan dari gelandang ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan. Kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Pak, untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang, Pak? Yang dapat kami amankan 4 orang, kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur. Polsek Cengkareng menyatakan patroli pemberantasan mata elang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Pemirsa, wartawan jadi sasaran intimidasi pria tidak dikenal saat meliput penipuan penyalur tenaga kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat mengajak berkelahi wartawan. Seseorang pria tak dikenal tiba-tiba mengadang wartawan yang tengah meliput kasus penyaluran tenaga kerja bodong di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Sambil membuka bajunya, pelaku terus melakukan aksi provokasi menentang wartawan yang tengah meliput. Pelaku lalu didorong warga agar pertikaian tak terjadi.
Sebelumnya, viral sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja abal-abal. Pencari kerja yang datang diiming-imingi bisa bekerja dengan membayar mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,8 juta. Menurut warga, sudah 2 bulan lebih para pelaku melakukan aksinya di ruko ini. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Lupa lagi nama PT. Tapi diiming-imingin pekerjaan. Iya, udah. Itu pekerjaannya Mungkin dia masang ini apa iklan atau gimana, Pak? Lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami lakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari. Usai viral, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung ke lokasi, namun ruko sudah kosong dan dikunci dari luar. Saat ini kasus penipuan sudah ditangani Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang mantan supir santronir rumah mantan majikannya lalu menggasak barang berharga di Bandung, Jawa Barat. Ya, akibat aksinya ini korban mengalami kerugian hingga senilai Rp200 juta. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pria mengaku anggota polisi dan memeras pekerja bangunan di Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api mainan serta melakukan penganiayaan. Dua pelaku pemerasan, Ferdiansyah dan Refri Aulia, digelandang akibat memeras 2 tukang bangunan di Jalan Pajajaran, Bogor. Saat melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai buser polisi. Pelaku mengenakan rompi berlogo Bareskrim menakuti korban usai menemukan situs judi online di handphone korban. Korban diperas Rp500.000 hingga ponsel disita sebagai jaminan. Bahkan, korban sempat dihajar dan ditodong pistol mainan agar mau menuruti kemauannya. Korban diikuti oleh 2 orang, kemudian handphonenya dicek atau diperiksa oleh orang yang berpura-pura sebagai polisi bahwa ditemukan ada situs judi online di handphonenya. Dari para pelaku, polisi mengamankan 2 ponsel, rompi berlogo Bareskrim, dan senjata api mainan sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal sering dimarahi menjadi motif remaja 14 tahun tega menganiaya kakeknya dengan pisau dapur di Purwakarta, Jawa Barat. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Remaja 14 tahun berinisial ALH, temannya RAW 13 tahun, ditangkap anggota Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta di tempat persembunyiannya. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Polres Purwakarta untuk diperiksa. Kepada polisi, mereka mengaku berencana membunuh Suyono, 69 tahun, yang merupakan kakek salah satu pelaku. Ia kesal karena sering dimarahi korban. Kedua pelaku menganiaya korban bertubi-tubi dengan pisau dapur. Mereka menduga korban sudah tewas dan berniat membuang tubuhnya ke belakang rumah. Namun warga keburu berdatangan hingga mereka pun langsung kabur. Terjadilah perencanaan untuk
melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, yang mana korban ini adalah kakeknya sendiri dari ALH. Peristiwa tersebut terjadi ketika saudara ALH meminjam kendaraan korban. Sebelumnya, korban ditemukan tetangganya tergeletak bersimbah darah di lantai warungnya di perumahan Ciganea Indah, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Hingga kini korban masih dirawat secara intensif di RSUD Bayu Asi, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 warga negara asing menggasak sejumlah uang di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka berpura-pura menukar uang dan menghipnotis kasir toko. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tak lama kemudian satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku beraksi dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara, langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Lain kan, tapi tetap maksa. Maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung didata. Padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700-an. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.